Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama channel ya Bunda Dava dan Arsya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman yang masih selalu setia nontonin channelnya Bunda Dava dan Arsya. Kali ini saya mau food prep ya teman-teman, karena ini sudah menjelang akhir bulan. Saya biasanya dalam sebulan itu 2 kali food prep. Nah, ini saya beli makanan frozen food ya teman-teman. Itu ada daging burger, bakso, dan juga sosis. Nah, ini roti untuk burgernya. Ini sengaja saya siapkan karena sekarang kan musim hujan ya teman-teman. Kalau sore hari itu sudah sering hujan, dan kalau mau nyari makanan keluar itu rasanya udah malas teman-teman. Nah, akhirnya saya putuskan untuk sekarang belakangan ini ya, saya sudah mulai persiapkan cemilan-cemilan yang dibikin sendiri di rumah. Nah, itu saya beli ikan 2 macam, ikan ekor kuning dan juga ikan patin. Nah, ini saya lanjut lagi. Saya beli ati ampela, ini 20.000, isinya 10. Lanjut 1 ekor ayam ya teman-teman. Sekarang ayam menurut saya lagi murah nih teman-teman. Saya beli ini memang sih agak kecil, tapi lumayan lah teman-teman ya, dibanding harga-harga bulan sebelumnya itu. Ini harganya 27.000. Pokoknya total belanjaan bulan ini itu hanya 199.000, tapi sudah dapat berbagai macam menu. Alhamdulillah. Ini juga ada ikan 2 macam, ini kan bisa 3 kali masak kalau untuk saya ya teman-teman, karena yang makan cuma bertiga. Dan ayamnya juga bisa 2 kali masak, bahkan atinya juga sama bisa 2 kali masak. Jadi ini untuk 1 minggu sudah cukup buat saya teman-teman. Plus juga ada 1 papan tempe, itu sudah saya potong karena sudah saya bumbui untuk digoreng. Lanjut lagi, saya di sini mau isi toples saya tentang perbumbuan. Itu ketumbar yang sudah mulai berkurang dan juga kemiri. Nah, ini hasil food prepnya ya teman-teman. Untuk bagian proteinnya ada protein hewani dan juga protein nabati. Lanjut, di sini saya mau potekin tangkai cabenya. Nah, cabai ini saya beli 10.000, cabai oranye dan juga cabai rawit hijau yang kecil-kecil. Nah, saya lebih senang cabai oranye dengan cabai rawit hijau ya teman-teman, ketimbang cabai keriting. Karena kalau cabai keriting itu gimana ya, saya kurang selera aja sih. Menurut saya kalau dibikin sambal itu lebih sedap yang paduan cabai oranye dengan cabai rawit kecil. Dan cabai rawit kecil pun kalau kita mau numis-numis diiris itu pedasnya udah lumayan buat saya ya teman-teman. Jadi nggak terlalu pedas banget gitu. Nah, ini percabean segini juga harganya sedang mahal ya teman-teman. Kayaknya di setiap saya lihat vlognya teman-teman juga sama ya teman-teman. Sepertinya rata di mana-mana ya, karena mungkin mau menjelang Natal dan Tahun Baru biasa ya. Biasa pada naik kebutuhan sembako. Dan ini bawang putih yang lalu masih ada stok, jadi saya nggak food prep. Nah, di sana masih ada stoknya. Kemarin saya hari Minggu itu ke pasar bersih, kebetulan ada cabai bawang dan saya beli aja. Ternyata di rumah masih banyak, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau bawang putih cutting itu kan udah agak kering kulitnya ya, jadi dia agak awet gitu. Kecuali bawang merah, kalau bawang merah kita stok berlebihan khawatir akan busuk gitu. Tapi kalau bawang putih insya Allah dia agak lebih kuat daripada bawang merah. Nah, ini lanjut, setelah itu saya mau nyangi toge ya teman-teman. Di sini saya beli 1 bungkus toge. Nah, itu 1 bungkusnya itu harganya Rp2.000. Kalau toge ya lumayan murah, tapi sudah dapat banyak ya teman-teman. Bawahnya saya alasi tisu. Nah, di sini saya termasuk tim yang kalau food prep itu tanpa dicuci dulu ya teman-teman. Menurut saya dari pengalaman yang udah saya
alami selama ini, antara dicuci dengan tidak dicuci itu menurut saya lebih awet yang tidak dicuci dulu teman-teman, karena dia itu tidak basah ya teman-teman, walaupun sudah ditiriskan dan bawahnya dialas tisu. Kalau namanya sudah dicuci itu sudah beda ya teman-teman. Nah itu akan cepat busuk menurut saya. Jadi kalau misalnya food wrapnya itu nggak dicuci dulu, langsung saya masukkan ke wadah ini, food containernya, jadi itu lebih awet teman-teman. Nah sekarang makanya saya cuci dulu, jadi langsung saya masukkan ke wadah food containernya. Dan ini bisa bertahan 1 minggu teman-teman, ketimbang harus saya cuci dulu, seperti itu. Nanti sini rencananya saya mau bikin oseng tumis toge. Ini anak-anak biasanya favorit seperti ini. Terlebih lagi kalau ada si kakak, dia seneng banget oseng tumis toge dikasih parutan wortel dan juga daun bawang, toppingnya dikasih bakso. Itu udah enak banget ya teman-teman. Anak-anak biasanya kalau makan cuma seperti itu aja udah enak gitu, biasanya nggak mau tambah lauk lain karena sudah ada baksonya gitu. Jadi protein dengan sayurnya sudah jadi satu. Biasanya kalau yang seperti itu saya juga cuma gorengin telur atau pakai nugget aja udah, anak-anak pasti mau. Pokoknya makanan simple, anak-anak suka, sekeluarga suka, jadi masaknya nggak usah ribet-ribet ya teman-teman, tinggal onsreng jadi mateng. Nah ini juga saya beli sayur sawi pahit ya ini teman-teman. Tapi bagi yang doyan ini enak teman-teman, sedep. Kalau saya senang ini. Ini kalau di tempat saya disebutnya bukan sawi pahit tapi sawi asin untuk masak bekasem teman-teman. Mungkin ada yang pernah kenal ya dengan bahasa itu, sayur bekasem. Nah ini sedep banget. Ini kalau mau dimasak juga kita harus cuci, direndam air garam atau direbusnya pakai air garam, kemudian diperes, dibilas ya teman-teman biar mengurangi rasa pahitnya. Atau juga mau langsung nggak apa-apa kalau memang lebih suka seperti itu, cuma agak kerasa pahit gitu teman-teman, cuma nggak pekat ya pahitnya ya. Menurut saya karena saya doyan enak gitu, sedep walaupun ada pahit-pahit ya teman-teman. Ini masaknya dipakai bumbu kuning, wah, plus ikan goreng dan sambal terasi, mantap teman-teman, cobain deh, pokoknya enak ya. Kalau enggak pun ini dilalap cukup direbus saja juga udah enak, dicocol sama sambal terasi. Lanjut, ini saya sedang menyiangi sayur sop. Di sini sayur sop saya beli 5.000 per bungkus ya teman-teman. Gak tahu murah atau mahal kalau di tempat kalian, karena kalau di saya segitu tuh udah termasuk yang murah teman-teman. Walaupun isinya sedikit ya teman-teman. Tapi ya lumayan lah kalau untuk saya, ukuran saya ini makan cuma bertiga cukup, alhamdulillah. Nah itu kentangnya belum saya buka ya, karena kalau kentang itu biasanya kalau udah dibuka hitam teman-teman, jadi biarkan aja gitu. Nanti kalau mau dimasak baru saya kupas. Nah ini nih makanan favorit ya, sayur favorit teman-teman yang nggak pernah ada bosennya, sama sayur kangkung itu semua suka di dalam rumah saya itu. Jadi saya itu selalu nyetok ada yang namanya kangkung, walaupun lagi nggak nyetok pasti alternatif sayur yang lain itu kalah ya dengan sayur kangkung. Jadi udah alternatifnya udah bagus banget deh. Kalau udah sayur kangkung pasti semua suka dan habis kalau dimasakin sayur kangkung itu. Sampai anak-anak saya yang kecil pun favorit sama kangkung. Kalau sudah makan kangkung itu udah nggak mau lauk lain, dia paling cuma mintanya sama kangkung. Biasanya saya suka akali dikasih telur puyuh teman-teman. Jadi walaupun dia nggak mau makan lauknya, kalau sudah ada telur puyuhnya dia di dalam kangkung pasti dia mau. Itulah pandai-pandai menyiasati supaya gizi anak juga terpenuhi, nggak cuma kena sayurnya aja. Seperti itu teman-teman. Nah ini sudah saya siangi, sudah saya rapihkan, kemudian saya lanjut lagi, saya mau ini ya nyiangi sayur asem. Di sini juga sayur asem perbungkusnya 5.000 maksudnya teman-teman. Tapi isiannya sudah lengkap. Kelihatannya lebih banyak sayur asemnya ya teman-teman daripada sayur sop. Mungkin sayur sop agak mahal kali ya. Nah kalau sayur asem ini lengkap dan lumayan banyak. Dan ini saya bawahnya itu sudah saya alas sama kantong kresek ya teman-teman untuk sampah. Jadi saya lempar-lempar gitu aja karena di bawahnya sudah ada tumpukan sampah.
Oke teman-teman, ini sudah hampir selesai. Nanti setelah ini saya lanjut lagi dengan masak. Biasanya kalau habis food prep itu capeknya luar biasa ya teman-teman. Habis belanja dari pasar atau dari tukang sayur, diisa-isa kemudian lanjut masak. Aduh luar biasa. Alhamdulillah teman-teman, ini hasil food prepnya untuk sayur mayurnya sudah selesai semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum.